Untuk sekarang mungkin kami tidak bisa terlalu detail karena kami hormati proses yang berjalan. Tapi kembali ya tetap kami hormati lah. Dari pihak mereka mengajukan klaim-klaim seperti itu kami hormati. Kasus ini berpengaruh dengan kondisi fisik dari diri sendiri nggak sih? Lagi kanker juga nih di Malaysia. Ya tentunya ya mungkin iya ya Mas ya, kalau perlu bisa saya sampaikan ya mungkin pasti iya, cuman ya makanya kami semua dari tim dan semua teman-teman dan keluarga tentunya pasti mendoakan selalu lah dan menjaga kondisi dari kami juga seperti apa. Mas Yakob sendiri alasannya apa sih akhirnya ikut mendampingi dari untuk kasus Vidi sendiri? Ya karena kami melihat kami semua kuasa hukum sudah mempelajari juga gugatannya dan kami lihat memang gugatannya menurut pandangan kami tidak berdasar. Ya mungkin detailnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi ya tentunya kami sebagai kuasa hukum harus objektif juga kan, walaupun kami mungkin sudah mengenal Vidi cukup lama dan memang dekat, tapi secara hukum memang kami sampaikan klaim yang dari mereka itu tidak berdasar. Oke, tapi ini dari pihak sana mengatakan Vidi secara tidak langsung mengakui perbuatannya itu bersalah dengan salah satu Vidi menghapus playlist di Spotify. Nah, ini yang perlu diluruskan ya. Jadi Vidi bukan menghapus, Vidi menghormati karena proses ini sedang berjalan. Daripada ada klaim-klaim lebih lanjut yang tidak sesuai, lebih baik dari pihak Vidi untuk meng-off-kan dulu lah, cabut dulu. Jadi Vidi menghormati dan kami juga sama, kami menghormati pihak yang proses yang sedang berjalan. Itu sebenarnya alasannya. Tapi Vidi menyangka nggak bahwa gugatan itu sebesar 24,5 miliar, bahkan rumahnya akan disita? Nah itu adalah salah satu bagian yang menurut kami tidak berdasar, salah satu bagian. Tapi ya kembali lagi, selama ini hubungannya baik, ya dari Vidi cukup kaget lah dengan adanya gugatan ini. Tapi ya kembali lagi ya namanya juga hak warga negara ya, kami akan layani. Keberatan dari Vidi sendiri mungkin dijelaskan ke Mas Yakob, maksudnya dalam arti ini kan gugatannya cukup besar, mungkin ada nanti keinginan dari Vidi apa gitu, mungkin dari minta nominalnya diturunkan atau ada mintanya restoratif justice atau seperti apa sih nantinya? Bukan, kami melihatnya nggak ke situ, Mbak. Yang kami lihat adalah gugatan ini sebenarnya berlandasar hukum atau tidak. Ada nggak dasar hukumnya untuk pihak penggugat mengajukan ini? Dan setelah kami pelajari, memang tidak berdasar. Dan dari Vidi-nya pun juga yang bukan bahasa legal, mungkin kalau bahasa legal mungkin Vidi akan saya serahkan kepada kami gitu kan. Tapi yang lebih teknisnya non legalnya, beliau juga menyampaikan ya cukup kaget. Selama ini hubungan baik, selama ini dekat, tapi tiba-tiba ada hal seperti ini. Nah, itu yang mungkin pada saat waktu yang lebih baik bisa rekan-rekan semua tanya ke Vidi langsung, mungkin Vidi ketika udah agak fit sedikit bisa memberikan inilah pencerahan lebih lanjut ceritanya lah versinya. Karena selama ini juga kami diam, versi Vidi belum dengar pastikan rekan-rekan seperti apa dan pasti menunggu saya yakin. Mohon maaf mungkin selama ini Vidi juga masih belum terlalu fit untuk memberikan itu dan kami pun juga menghormati proses yang ada, makanya selama ini kami belum terlalu banyak lah untuk memberikan statement dan sebagainya. Mas Yakob, tapi ada komunikasi antara Vidi dengan Kinan di luar persidangan nggak? Mungkin atau mediasi secara kekeluargaan gitu? Sejauh ini sih dari sejak gugatan masuk belum ada. Dan pihak Kinannya juga nggak ngehubungin via telepon ke Vidi belum kuasa ada. hukum? Untuk kami kuasa hukum sudah pasti belum ada. Untuk ke Vidi terakhir infonya untuk saya sih belum ada juga. Tapi kalau terbarunya saya belum tahu lagi. Tapi per kemarin mungkin belum ada juga. Untuk unsurnya sendiri buat apa? nggak sih menyelesaikan keluarga ini kan masih dikatakan bisa dari keluarga. Ya hubungannya kan didasari kekeluargaan ya hubungannya. Dan Vidi pun dan saya pun sebagai kuasa hukum, kami semua advokat di sini memiliki kewajiban ketika ada perkara harus mendamaikan klien kami. Kan kewajiban kode etik yang kami memang sudah pegang dan kami disumpah untuk melakukan itu. Jadi ya tentunya pasti kalau masalah perdamaian itu adalah kewajiban seorang advokat. Tapi setiap kasus kan berbeda, case by case, faktanya seperti apa, kuat atau tidak dasarnya, pihak penggugat juga mohonkannya apa, itu harus dinilai nanti apakah ini berlanjut nanti. Tapi kami harus tetap menganggap ini akan berlanjut sehingga kami tetap mempersiapkan jawaban kami dan pembuktian kami nanti di persidangan seperti apa. Tapi benar pihak Kena juga menyiapkan laporan baru lagi terkait dengan mekanikal right. Seperti apa nih? Oh, kami belum lihat ya, kami belum dengar juga. Ya mungkin kembali lagi, kalau memang ada lagi ya kami pelajari dulu nanti seperti apa. Tapi benar pihak Vidi sampai 15 orang pengacara menggandeng? Ya itu kebetulan tim kami sih semua. Agenda selanjutnya? Iya,